هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman surga. Karena memang taman surga yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa riwayat. Yang pertama kubur, Nabi sebut al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufaril nar. Kubur itu bisa menjadi salah satu daripada taman surga atau justru menjadi lubangnya api neraka. Yang kedua, lokasi yang Nabi SAW tentukan di Masjidin Nabawi, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman surga. Kemudian yang ketiga adalah surganya itu sendiri yang jelas terdiri daripada taman-taman yang Nabi Allah SWT sebut, jannah tajri min tahtiha al-anhar, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sehingga ulama menyatakan sebagai bentuk optimisme kita menghadiri Raudhah min Riyadil Jannah dalam bentuk majelis ilmu yang bisa diadakan di mana dan kapan saja. Dengan harapan kita bisa berziarah ke Raudhah min Riyadil Jannah yang ada di Masjidin Nabawi. Dengan harapan kubur kita menjadi Raudhah min Riyadil Jannah, kemudian di alam akhirat kita akan memasuki surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Pada pertemuan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk kepada hadis yang ke-9. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da' ma yalibuka ila ma la yalibuk. Hadis ke-9 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali yang memiliki kunyah Abu Muhammad. Nama beliau ini selalu lekat dengan nama saudaranya Al-Husain, sehingga kalau disebut Hasan itu biasa langsung teringat di benak kita saudaranya yaitu Sayyidina Al-Husain. Kenapa? Karena Nabi SAW sering menyebut nama dua orang ini secara berurutan, Al-Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda nanti di dalam surga. Sebagaimana Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Umar menjadi pemimpin orang-orang tua di dalam surga. Yang masuk atau yang meninggal dalam keadaan usia lanjut, pemimpin di dalam surga adalah Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Umar. Yang walaupun Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini justru wafat pada usia lanjut. Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan sudah melewati usia 60-an tahun, bahkan Sayyidina Husain pada usia 70-an tahun. Tapi Nabi SAW sebut karena mereka ini simbol kepemudaan, simbol kesatriaan, simbol perjuangan, sehingga diidentikan dengan kepemudaan. Secara khusus Sayyidina Husain memiliki keistimewaan sendiri dan Sayyidina Hasan pun juga memiliki keistimewaan sendiri. Hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW pernah menjelaskan jati diri putra beliau ini, atau lebih tepatnya kita sebut cucu. Nabi SAW pernah menyatakan, Inna ibni hadha sayyid, sesungguhnya putra ini adalah sayyid. Secara bahasa, sayyid artinya pemimpin, baik pemimpin kemasyarakatan atau kepemimpinan sosial atau kepemimpinan dalam hal kebaikan lainnya. Apakah itu kepemimpinan sebagai kepemimpinan ilmu sehingga mereka disebut dengan sadar, atau kepemimpinan kemasyarakatan sebagai pemimpin sosial atau pemimpin lingkungan, itu pun juga disebut dengan sayyid.
Ada seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala, yang ketika Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat, datang Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah kemudian bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Bangunlah, sambutlah pemimpin kalian ini. Yang jelas sayyid di sini bukan sayyid karena keturunan, tapi sayyid karena kedudukan sebagai pemimpin kabilah, sebagai kepala suku, layak untuk dihormati oleh sukunya, layak untuk dimuliakan oleh kaumnya. Maka Nabi langsung yang memerintahkan mereka untuk berdiri menyambut kedatangannya. Qumu ila sayyidikum. Jadi berdiri menyambut kedatangan seseorang itu punya konteks hukum tersendiri. Yang datang tidak sepatutnya berharap orang lain berdiri untuk menyambutnya. Sebagaimana ketika kita berdiri semata karena kemuliaan yang ada pada dirinya, bukan karena dunia yang melekat pada dirinya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang menghormati seseorang bahkan sampai berdiri karena dunianya, faqad dhahaba sulusul dini, maka telah hilang sepertiga daripada agamanya. Sedangkan kewajiban memuliakan seseorang, kewajiban untuk menghormati seseorang, ini bahagian dari ajaran agama. Nabi secara khusus langsung memerintahkan para sahabat untuk berdiri menyambut kedatangan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Nah, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ini satu dari yang dijamin surga oleh baginda Nabi SAW. Masuk Islam hanya 4 tahun. Setelah 4 tahun masuk Islam, kemudian wafat ketika Rasulullah masih hidup. Rasul menyatakan dan membuat persaksian, laqad ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'din. Sungguh aras Allah bergetar karena sebab kematian Sa'ad. Hanya 4 tahun saja mendampingi Rasulullah SAW, dari sejak keislamannya sampai wafatnya. Tapi 4 tahun keislaman beliau mampu menyebabkan aras Allah bergetar ketika beliau wafat. Maka dalam hadis lain Nabi katakan, laman itu Sa'din fil jannah. Sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di surga itu lebih baik, khairun minad dunya wa ma, lebih baik, lebih berharga, lebih mahal daripada dunia dan segala isi-isinya. Nabi SAW baru menjelaskan tentang sapu tangannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Kadang-kadang ketemu artis itu dipretelin itu aksesorinya, ditanya ini harganya berapa, ini harganya berapa. Bahkan mungkin di tubuhnya nempel sampai ratusan juta, belum bajunya, belum sepatunya, belum arlojinya dan seterusnya. Nabi SAW sudah lebih dahulu membuat outfit Nabi SAW sudah lebih dahulu, tapi ini bukan urusan perlengkapan dunia, tapi justru perlengkapan akhirat. Sungguh sapu tangannya Sa'ad di surga lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan isi-isinya. Kenapa? Karena itu aksesoris surga, itu perlengkapan ahli surga yang bisa atau yang bisa menyebabkan seseorang untuk bisa masuk surga dan menikmati segala fasilitasnya. Jelas itu bukan perjuangan biasa, ini perjuangan yang luar biasa. Itu contoh penghormatan Nabi SAW kepada seseorang karena kedudukannya di masyarakat. Dan Nabi sebut itu sebagai sayyid. Qumu ila sayyidikum. Begitu juga dengan pernyataan Rasulullah SAW kepada cucu beliau ini, Sayyidina Hasan. Beliau katakan, inna ibni hada sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Nah, apakah siada atau kepemimpinan itu karena posisi beliau? Ketika itu Sayyidina Hasan masih kecil, masih kanak-kanak. Nabi sudah katakan ini sebagai sayyid. Apakah itu bahagian dari firasat Nabi SAW yang disebut dengan nubuah, prediksi, atau itu penjelasan tentang nasab yang memang melekat dengan diri seseorang walaupun mungkin usianya masih kanak-kanak, tapi karena dia membawa gen nasab bagi Nabi SAW sehingga disebutlah dia sebagai sayyid. Inna ibni hada sayyid. Jadi tidak berkaitan dengan kedudukan atau kepemimpinan atau bahkan mungkin keilmuan. Ini semata karena mewarisi nasab dari baginda Nabi SAW. Yang nasab itu punya keistimewaan tersendiri. Di dalam hadis Nabi SAW katakan, kullu hasabin wa nasabin munqati'un yawmal qiyamah
illa hasabi wa nasabi. Semua nasab, keturunan, garis nasab keturunan, wa hasab dan kedudukan akan terputus nanti di hari kiamat kecuali nasabku dan kedudukanku. Yang terkait dengan kedudukan Rasulullah SAW. Apakah hasab ini sahabat Nabi? Karena mereka dinisbahkan kepada beliau, sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat yang lain terputus, sahabat kita dengan kita terputus, kecuali sahabat yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Begitu semua hubungan antara manusia dengan manusia, apakah antara atasan dengan bawahan, apakah antara pimpinan dengan bawahan dan seterusnya, semua akan terputus kecuali yang terhubung dengan baginda Nabi SAW, termasuk dengan nasab. Sehingga ketika beliau mengatakan inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid, itu bisa dipahami dalam konteks ini, yaitu membawa nasab kemuliaan Rasulullah SAW. Dan biasa orang Arab menyebut cucu itu dengan wa ibni, ini anakku. Atau ada istilah khusus yang disebut dalam redaksi hadis yang disebut dengan sibtun. As-sibt, Nabi SAW menyebut ada dua sibt, as-sibtain, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang secara bahasa sibtun artinya cucu, anak dari anak kita, baik anak kita itu laki atau anak kita itu perempuan, anaknya itu adalah sibtun. Sebagian menyatakan bahwasanya sibtun itu anak dari perempuan, karena Hasan dan Husain anak dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Beda dengan yang lain, kita mengambil nasab dari jalur ayah, sedangkan keturunan Nabi SAW mengambil nasab dari jalur ibu, yaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Sehingga diberilah gelar khusus yang disebut dengan sibtun. Secara bahasa pula, sibtun artinya pelanjut dan penerus. Jadi yang melanjutkan diri kita atau melanjutkan eksistensi kita adalah keturunan kita. Sehingga cucu juga disebut sibtun. Tapi dalam istilah Yahudi, sibtun artinya qabilah. Sehingga di dalam Al-Quran kita mendengar cerita tentang Sayyidina Yaqub alaihi salam. Semua keturunan beliau yang kemudian menjadi cikal bakal orang-orang Yahudi itu disebut dengan sibtun. Al-Quran menyebut al-asbab, itu jamak. Sebagian ahli tafsir mengatakan sibtun adalah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, yang notabene juga dari keturunan beliau lah kemudian nanti lahir Nabi Musa alaihi salam. Sehingga Al-Quran ketika misalkan bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ada yang juga Al-Quran gunakan bahasanya sebagai nuqaba, istai asyara naqiban, 12 naqib, yang mereka ini adalah qabilah besar orang-orang Yahudi, yang setiap apapun yang diputuskan oleh Nabi Musa alaihissalam itu dikaitkan dengan ke-12 qabilah ini. Nabi Musa alaihissalam dimintakan untuk memperlihatkan mukjizat beliau, maka beliau hantamkan tongkatnya ke batu besar, fanfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasin masyrabahum. Tiba-tiba dari hentakan kayu ke batu itu muncullah, memancarlah 12 mata air, yang masing-masing kabilah tahu mana mata air ini mata air kabilah ini mata air kabilah ini. Dari 12 pancoran yang memancur dari batu besar yang diketok oleh Nabi Musa alaihissalam, itu pun juga disebut dengan asbab atau sibtun. Beda dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Al-Quran menggunakan bahasa walad, yang secara bahasa juga artinya anak, tapi lebih identik dengan laki-laki. Misalkan di dalam beberapa riwayat Nabi katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, atau dalam hadis lain Nabi katakan idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min salasati aw waladin salihin yad'ulah. Semua amal anak Adam terputus kecuali 3, salah satunya anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Nabi menggunakan bahasa walad, yang kalau walad digunakan berarti termasuk juga anak laki maupun anak perempuan. Itu lebih kuat kepada anak laki-laki. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Al-Quran menggunakan bahasa walad. Dalam hadis misalkan Nabi SAW juga menggunakan bahasa walad.
siapa yang melaksanakan tawaf 7 kali dengan sempurna sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka seakan-akan dia telah memerdekakan walad Ismail, anak daripada Ismail alaihissalam dari perbudakan. Karena memerdekakan manusia ini satu fadilah, satu keutamaan. Yang siapa yang memerdekakan seseorang dari perbudakan, maka sejumlah anggota tubuhnya akan dimerdekakan dari api neraka. Jadi yang kita merdekakan ini, misalkan Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal sebagai budak ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar atas perintah Rasulullah. Maka 2 tangannya Bilal membebaskan 2 tangannya Abu Bakar dari api neraka. Kepalanya Bilal memerdekakan kepalanya Sayyidina Abu Bakar dari api neraka. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya Nabi SAW menggunakan bahasa dari keturunan anaknya Ismail yang kita merdekakan? Ini penekanan, bukan orang biasa yang kita merdekakan, tapi langsung dari keturunan Nabiullah Ismail, yang dari keturunan beliau itulah kemudian lahir Rasulullah SAW. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, ini salah satu dari garis keturunan baginda Nabi SAW yang kemudian terus melahirkan keturunan demi keturunan sampai hari kiamat, untuk memastikan bahwa Rasul SAW menjelaskan Imam Mahdi yang nanti akan diutus di akhir zaman itu, kata Nabi, adalah dari keturunanku, menggunakan namaku dan berkunyah dengan kunyahku. Namanya seperti namaku, yaitu Muhammad, kemudian berkunyah dengan kunyahku yaitu Abul Qasim. Kunyah itu nama panggilan dari anak laki-laki yang tertua, karena anak pertama Rasul namanya Al-Qasim, maka Rasul dipanggil Abul Qasim. Begitu juga dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, anak tertua itu Sayyidina Hasan, sehingga beliau dipanggil Abul Hasan. Hasan putra beliau yang tertua, kakak daripada Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala. Nah, Sayyidina Hasan ini Nabi SAW pernah menggambarkan bagaimana kesudahan beliau, sebagaimana Nabi SAW menggambarkan bagaimana kesudahan saudara beliau Al-Husain. Sayyidina Husain, Nabi SAW sudah gambarkan beliau akan terbunuh. Beliau akan dibunuh oleh orang-orang Irak yang kemudian darinya lah Allah jaga keturunannya. Ada satu putra beliau Ali Zainal Abidin yang tidak terbunuh, padahal semua rombongan laki-laki Sayyidina Husain yang berjumlah hampir 80 orang semuanya dibantai, semuanya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tapi tersisa Sayyidina Ali, karena ketika itu beliau sedang sakit, dan Sayyidatuna Zainab, saudari daripada Sayyidina Husain, minta agar keponakan beliau ini tidak dibunuh karena dalam keadaan sakit dan masih kanak-kanak. Akhirnya dibebaskan. Nah, darinya lah kemudian keturunan Sayyidina Husain lahir sampai sekarang. Dari beliau Ali Zainal Abidin melahirkan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir melahirkan Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq melahirkan Muhammad Al-Kazim, dan terus menyebar sampai saat ini. Nah, sedangkan dari Sayyidina Hasan, Rasulullah SAW pernah memprediksikan beliau. Ini disebut dengan nubuah, prediksi dari seorang nabi, seorang rasul, itu wahyu daripada Allah SWT. Kata Nabi SAW, Inna ibni hadha, sesungguhnya putraku ini, jama'allahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin, akan menyatukan 2 komunitas besar kaum muslimin yang hampir-hampir saja berperang, yang hampir-hampir saja menumpahkan darah. Dan itu terjadi ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala terbunuh, ketika beliau sedang akan mengimami sholat subuh. Beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kemudian kaum muslimin sebagaimana sunnah sebelumnya langsung membaiat putra beliau Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala. Tapi ternyata gejolak politik tidak juga reda dengan dilantiknya beliau sebagai khalifah. Ada tuntutan dari kawasan Syria, salah satu bahagian dari negeri Syam, yang ketika itu gubernurnya adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, menyuarakan
untuk menuntut kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali agar menyerahkan kekuasaan kepadanya. Setelah hampir 6 bulan menjadi khalifah dan beliau melihat ada potensi terjadinya pertumpahan darah antara masing-masing pengikut, akhirnya jabatan itu beliau serahkan kepada Sayyidina Muawiyah dengan janji setelah nanti beliau dilantik menjadi khalifah, kepemimpinan akan kembali diserahkan kepada kaum muslimin, bukan menunjuk orang sebagai pengganti, tapi membiarkan kaum muslimin menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Disepakati oleh Sayyidina Muawiyah, maka Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinan itu kepada beliau. Inilah yang Nabi prediksikan hampir 40 tahun sebelumnya, bahkan lebih. Sesungguhnya putraku ini akan mendamaikan dua kelompok daripada kaum muslimin yang memang sebelumnya itu sudah pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali ayah beliau, peperangan dengan kaum pemberontak yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang gak terhitung berapa jumlah kaum muslimin yang gugur karena sebab peperangan itu. Sayyidina Hasan yang kemudian mendamaikan dua kelompok itu. Setelah itu beliau mengasingkan diri dari dunia politik. Nah, dari keturunannya lah kemudian lahir banyak ulama-ulama dunia, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Nah, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala, beliau yang meriwayatkan hadis tentang doa qunut. Di dalam hadis beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qunut fi shalah kama 'allamani suratan min al-Qur'an." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari aku doa qunut sebagaimana beliau mengajari aku salah satu surah daripada Al-Qur'an. Nabi biasa mengajarkan surah Al-Qur'an kepada para sahabat. Sebagaimana beliau mengajarkan surah Al-Qur'an, beliau juga mengajarkan aku bacaan qunut di dalam salat. Sebagian ulama menjelaskan makna seperti maknanya Rasul tidak membiarkan ada kalimat atau kata yang berbeda dari redaksi yang beliau sampaikan. Dari Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Tidak ada potensi untuk merubah satu kata pun atau satu kalimat pun, sebagaimana ketika beliau mengajarkan Al-Quran. Lain dengan hadis Nabi SAW. Ada celah untuk seseorang meriwayatkan hadis dengan redaksi yang berbeda, dengan kalimat yang tidak sama. Tapi Al-Quran itu tidak ada potensi itu, kecuali dalam konteks qiraat yang Nabi SAW sebut dalam hadis, unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Itu 7 huruf itu yang membatasi qiraat. Walaupun ada perbedaan, tapi tetap ada riwayatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ada yang misalkan membaca dengan ismam, ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduha, ada yang membaca alaihim, ada yang membaca alaihimu, ada yang membaca sirat dengan sad, ada yang membaca dengan sirat misalkan. Itu masih tetap ditampung oleh qiraat yang sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, qunut inilah yang diingat betul oleh Sayyidina Hasan karena Nabi mengajarinya ketika beliau masih kecil. Lalu beliau riwayatkan ketika beliau sudah dewasa. Ini ada cabang ilmu tersendiri dalam ilmu hadis, hukum riwayat anak kecil. Ketika dia masih kecil, Nabi menyampaikan sesuatu. Nah, ketika dia dewasa, diceritakan apa yang Nabi sampaikan. Itu sama seperti riwayat orang dewasa. Orang dewasa mendengar hadis Nabi, kemudian langsung meriwayatkan ini. Sama seperti anak kecil menerima riwayat dari Nabi, setelah dia dewasa, dia riwayatkan apa yang dia pernah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis tentang doa qunut ini diajarkan dari baginda Nabi kepada Sayyidina Hasan ketika beliau masih kecil. Nah, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala dari segi kehidupan pribadi, beliau ini oleh Imam Al-Ghazali diriwayatkan, dan ini juga riwayat daripada ayah beliau Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Ada punya keistimewaan tersendiri sehingga digelar sebagai mizwaj mitlaq. Mizwaj bahasa kitanya tukang kawin. Beliau diriwayatkan pernah menikah hampir dengan 200 orang. Mitlaq di waktu yang sama tukang cerai. Karena memang mereka yang menikah ini ingin mendapatkan kemuliaan nasab dari beliau. Walaupun mungkin prakteknya
tidak seperti yang kita bayangkan. Bukan berarti menikah dengan sekian banyak orang dalam satu waktu, tapi tetap menikah dalam batasan yang dibolehkan 4 orang. Yang sebahagiannya tidak lama menikah dengan beliau tadi, karena yang pengen menikah dengan beliau ngantri. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala pernah mengingatkan yang lain, jangan menikahi putri-putri kalian dengan Hasan, karena sesungguhnya dia itu mizwaj mitlaq, dia itu tukang nikah, tukang cerai. Tapi enggak, orang tetap ingin meraih kemuliaan nasab. Sama seperti prinsip Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi sahabat Nabi sudah, jadi pelanjut perjuangan Nabi sebagai khalifah sudah, mendapatkan persaksian dari Nabi sebagai ahli surga sudah, dipuji oleh baginda Nabi dengan pujian yang tidak pernah dipujikan kepada orang lain sudah. Satu yang beliau belum dapat kemuliaan keturunan Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah wafat, beliau menikahi salah satu daripada putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan Sayyidatuna Fatimah yang bernama ada yang beliau sering sebut, karena memang beliau nggak sebut nama saking memuliakan keturunan Rasulullah SAW. Ada Sayyidatuna Ruqayyah, ada Sayyidatuna Ummi Kulsum, putri-putri Nabi. Nah, Sayyidina Ali memberi nama putri-putri beliau seperti putri-putri Nabi. Sebagaimana putri Nabi ada Zainab, putri Ali juga ada Zainab. Sebagaimana putri Nabi ada yang namanya Ummi Kulsum dan Ruqayyah, putri Sayyidina Ali juga ada yang nama Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Ummi Kulsum inilah yang kemudian dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dengan alasan semua nasab nanti akan terputus di hari kiamat kecuali nasab. Beliau ingin dapat kemuliaan nasab keturunan daripada Rasulullah. Nah, ketika Ummu Kulsum ini dinikahi oleh Sayyidina Umar, diperlakukan dengan istimewa. Enggak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil oleh Sayyidina Umar, ya binta khairin nas, duhai cucu sebaik-baik manusia. Cucunya Rasulullah SAW. Memanggil dengan panggilan ya binta khairin nas. Nah, itu karena memang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ingin dapat kemuliaan nasab melalui jalur pernikahan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin mendapatkan kemuliaan bukan dengan menyambungkan nasabnya kepada keturunan Rasulullah SAW, tapi menunjukkan kecintaannya kepada keluarga Nabi SAW. Beliau katakan dalam sebuah ungkapan, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilaha min qarabati. Menyambung, menjaga kerabat Rasulullah lebih aku sukai daripada menyambung dan mencintai kerabat aku. Bukan berarti beliau tak mencintai kerabatnya, tapi melebihi itu kecintaan beliau kepada kerabat Rasulullah SAW. Nah, dari jalur cinta itulah beliau ingin dapat kemuliaan nasab keturunan bagi Nabi SAW. Karena Sayyidina Umar tak cukup dengan mencintai mereka, tapi juga menikahi salah satu dari keturunan mereka. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan juga tak ingin ketinggalan. Beliau tahu betul bagaimana cara mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah. Al-Quran mengucapkan atau menyampaikan perkataan baginda Nabi SAW, inni la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Sesungguhnya aku tidak mengharapkan upah dari kalian wahai umatku atas dakwahku ini, atas ajakanku ini, tapi aku memohon kepada kalian untuk menyambungkan kekerabatanmu. Inni la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba, kecuali mencintai keturunanmu. Maka berdasarkan ayat ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menyatakan menyambung kerabat bagian Nabi lebih aku sukai daripada menyambung kerabatku sendiri. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, jadi setelah menikahi Ummi Kulsum yang notabene mungkin seusia dengan cucu beliau, karena saking mudanya, betul-betul setelah menikahinya memuliakannya, menghormatinya dan tidak membiarkan memanggil namanya, hanya dengan namanya saja. Karena di antara kebiasaan orang-orang Arab ini tidak memanggil nama secara langsung, baik dengan menyebut keistimewaannya
atau dengan menyebut kunyahnya seperti tadi Abul Hasan, bapaknya si Hasan, atau Abu Bakar, padahal namanya Abdullah dipanggil Abu Bakar. Bahkan yang nggak punya anak atau nggak punya keturunan pun tetap ingin dipanggil dengan kunyah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak memberi keturunan kepada Rasulullah SAW, tapi dia minta kepada Rasul agar diberi kunyah tadi. Rasul kemudian memanggilnya dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, padahal dia nggak punya anak. Abdullah ini adalah keponakan Aisyah, putra daripada Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, ini hal-hal yang berhubungan dengan perawi hadis kita Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, putra daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala, yang memiliki kedudukan tersendiri dalam setiap khutbah. Nama beliau kadang juga dicantumkan sebagai bentuk penghormatan. Kalau Sayyidina Husain dikenal kunyah sebagai Abu Abdillah, Sayyidina Hasan dikenal kunyah dengan Abu Muhammad. Wa ala sibtayhi syarifain ala nas sayyidai syababi ahli jannah Sayyidina Abi Muhammad al-Hasan wa Abi Abdillah al-Husain. Itu yang selalu disebut-sebut ya. Dan dalam beberapa qasidah itu nama beliau juga selalu dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Ketika orang-orang Yahudi menantang baginda Nabi, "Hai Muhammad, jika seandainya yang kau dakwahkan itu benar, mari kita bermubahalah." Mubahalah ini sumpah kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salah, siapa yang keliru, maka dia akan terkena kutukan, bukan dirinya saja tapi juga keturunannya. Rasulullah SAW mendakwahi orang Yahudi sudah, menyampaikan argumen yang jelas, tugas sudah, tapi mereka tetap membangkang, bahkan sampai ke tahapan mereka menantang. Akhirnya Nabi SAW kemudian mempersiapkan tantangan itu. Beliau panggil menantu Sayyidina Ali, kemudian putrinya Sayyidatuna Fatimah, dan dua cucu beliau Hasan dan Husain. Lalu Nabi SAW masukkan mereka ke dalam kisah, selimut, seraya menunggu kedatangan orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi untuk bermubahalah, untuk sumpah kutukan. Summa nabtahil falaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita bersumpah dan kita jadikan laknat Allah kepada para pendusta. Tapi lama menunggu, ternyata tidak ada satupun pendeta Yahudi yang datang, karena mereka tahu betul kebenaran Rasulullah SAW. Setelah mereka masuk ke dalam selimut itu, Nabi kemudian katakan, "Haula ahli baiti." Mereka inilah ahli kerabatku. Jadi ada Hasan, Husain, kemudian Fatimah, kemudian Ali dan Rasulullah. Jadi 5 orang yang ada dalam selimut. Yang ketika istri Nabi SAW ingin masuk ke dalamnya, Nabi tahan. Nah, ya, ini kaitannya dengan mubahalah, kaitannya dengan ahlul bait, istri-istri Nabi. Oleh sebagian ulama juga dikaitkan dengan ahlul bait. Karena ketika Al-Quran berbicara tentang konteks Ahlul Bait, itu berbicara setelah berbicara tentang istri-istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya, terkait dengan Ahlul Bait, ya, dalam hadis juga Nabi katakan, Ahlul Baiti kullu mu'minin taqi. Kerabatku adalah setiap orang beriman yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini dalam konteks yang terbatas. Dalam konteks yang lebih luas lagi, Ahlul Bait ini yang tidak berhak menerima zakat. Yang tidak berhak menerima zakat ini bukan saja keturunan Sayyidatuna Fatimah, tapi keturunan dari Bani Hashim, keturunan dari Bani Al-Muttalib, khususnya lagi Bani Hashim ini termasuk Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, dan Abdul Muttalib ini yang kemudian nanti akan melahirkan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Dan mereka-mereka ini disebut Ahlul Bait yang tidak berhak untuk menerima zakat, karena mereka punya peruntukan dari Al-Fai. Al-Fai ini rampasan perang yang diambil bukan karena peperangan. Jadi kalau peperangan itu ada yang kalah, ada yang menang. Ini rampasan yang diambil tanpa sempat perang. Ya, mereka kabur dari medan perang atau mereka menyerah. Ya. Yang dirampas itu disebut dengan Al-Fai. Nah, mereka dapat 1/5 daripada Al-Fai sehingga tidak berhak lagi menerima dari zakat. Nah,
Jadi kalau disebut ahlul bait banyak konteksnya, tergantung apa yang sedang dibicarakan. Kalau dibicarakan secara khusus yang disebut tadi ahlul kisah, mereka yang ada dalam selimut Nabi, itu khusus kepada yang 5 orang. Tapi kalau ahlul bait yang artinya adalah kerabat Nabi, maka masuk ke dalamnya juga istri-istri beliau. Yang istri beliau ini ada 13, yang sebagiannya wafat ketika Rasulullah masih hidup. Ada Sayyidatuna Saudah, ada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan yang lain yang 9 itu masih ada ketika Rasulullah wafat. Mereka ini secara umum juga disebut dengan ahlul bait. Tapi yang bukan dalam konteks tidak boleh menerima zakat. Sayyidina Hasan Husain, Nabi pulang dari suatu perjalanan, beliau mendapati keduanya sedang makan korma. Ternyata korma yang dimakan itu korma zakat yang belum sempat dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi memasukkan jari beliau ke dalam mulut cucunya, kemudian Nabi keluarkan korma. Seraya mengatakan, Inna la tahillu lana. Sesungguhnya korma ini tidak halal bagi kita. Padahal korma makanan diharamkan. Karena statusnya sebagai sedekah tidak halal dimakan oleh keluarga Nabi SAW. Innaha awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran dari harta manusia. Sehingga manusia-manusia yang mulia itu tidak sepatutnya makan dari kotoran harta manusia. Jadi jawabannya kenapa? Ini perawi hadis yang kita akan riwayatkan, insyaallah pertemuan akan datang kita akan meriwayatkan hadis yang termasuk jawami'ul kalim, kata-kata yang sangat pendek. Da ma yalibuka ila ma yalibuka. Tinggalkanlah sesuatu yang menimbulkan keraguan di hatimu kepada sesuatu yang tidak menimbulkan keraguan di hatimu. Ini salah satu daripada 5 hadis yang terbesar dalam Islam selain hadis innamal a'malu binniyat. Da ma yalibu itu ulama katakan mengandung prinsip ajaran dalam Islam. Dari sekian ratus ribu bahkan jutaan hadis baginda Nabi, ada 5 yang dipilih oleh ulama. Salah satunya hadis da ma yalibu ila ma la yalibu. Tinggalkan apa yang menimbulkan keraguan di hatimu kepada yang tidak menimbulkan keraguan di hatimu. Insyaallah pada kata kita lanjutkan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.